Di dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW menyampaikan kalimat yang cukup indah sebagai penguat dalam kehidupan kita, yang tentunya sebagai penguat dalam sikap berlemah lembut, di mana Rasulullah bersabda dengan kalimatnya, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut, wa yuhibbur rifqa fil amri kullih, dan selalu mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara. Hadis Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahhala al-ibadi tariqal ibadah wa yassar wa wafahum ujur a'malihim min khazainil ladzi la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malik al-akbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu rahman dan rahim yang Allah limpahkan kepada kita semua dalam kesempatan yang agung di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas kita sebagai hamba Allah, dipertemukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kalimat-kalimat thayyibah, al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil aqli dan naqli, tentunya menjadikan pribadi-pribadi kita semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terjunjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneguhkan dengan ketauladanan, yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang penuh dengan peradaban dan wawasan serta pengetahuan, yang menjadikan sang muslim yang hakiki selalu mengedepankan peradaban keislaman yang tentunya penuh dengan rasa saling kasih dan mengasihi, sayang dan menyayangi, dan itulah esensi makna yang sesungguhnya dari Islam sebagai agama yang penuh dengan kesempurnaan. Firman Allah yang kita angkat dalam pembuka khutbah kita
menguatkan kepada kita tentang bagaimana sebagai sang muslim yang lebih diminta untuk arif, bijak, sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sebagaimana Islam sebagai agama yang penuh dengan tuntunan, yang penuh dengan kesempurnaan, mengantarkan kita dengan ketauladanan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Ketika Allah menyampaikan kalimatnya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum," maka dengan rahmat Allah lah engkau bersikap berlemah lembut kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menginginkan keimanannya kepada Allah dan selalu mengutamakan kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya seumpamanya engkau bersikap keras, berhati bengis, lam faddu min hawlik, maka mereka akan menjauh, menghindar darimu ya Muhammad. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun, doa untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah, bermufakatlah dalam segala perkara untuk mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau memiliki kehendak yang kuat, bertawakallah engkau kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW menyampaikan kalimat yang cukup indah sebagai penguat dalam kehidupan kita, yang tentunya sebagai penguat dalam sikap berlemah lembut, di mana Rasulullah bersabda dengan kalimatnya, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lemah lembut, wa yuhibbur rifqa fil amri kullih, dan selalu mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara. Hadis Muslim. Jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah yang selalu dalam berkah rahim rahman yang Allah turunkan. Hari ini kita dihadapkan kepada segala bentuk kekurangan. Sebagai makhluk yang lemah, tentunya kita diminta bermuhasabah. Sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan, kita tidak lepas untuk mampu mengendalikan emosi, egosentri, bahkan individualis kita. Sebagai makhluk yang diciptakan beriman kepada Allah, maka kita tidak lepas dari gangguan, godaan, hawa nafsu, bahkan sering disebut di dalam Al-Quran dengan istilah as-syaitan. Diucapkanlah, dilantunkan istilah syaitan sampai 88 kali di dalam Al-Quran. Demikian jugalah kata-kata malaikat juga terungkap sampai 88 kali. Artinya keburukan akan disertai dengan kebaikan. Ini merupakan sebuah sunnatullah. Ketika Allah menciptakan kebaikan, maka di balik kebaikan itu tidak luput dari kekurangan dan keburukan. Disinilah umat Islam sebagai umat yang beriman kepada Allah, yang keimanannya dikuatkan dengan amal saleh. Dari iman dan amal saleh yang sempurna akan membentuk karakter yang penuh dengan ketakwaan, cinta kepada Allah, dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhkan dari segala bentuk larangan yang telah diperintahkannya. Tentunya poin ini menjadi cara bagaimana seharusnya sebagai sang muslim mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Sebagai hidup, sebagaimana manusia hidup tidak akan lepas dari apa yang ada di sekitarnya, apa yang membentuk dalam lingkungannya.
apa yang berkembang dan tentu membentuk pola dan pikirnya. Sebagaimana manusia, al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia secara tabiatnya adalah makhluk yang penuh dengan tabiat untuk berada pada peradaban. Artinya manusia tidak mungkin hidup sendiri. Ia membutuhkan lingkungannya, ia membutuhkan komunitasnya, ia membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia membentuk sebuah community. Dari community itu akan ada sebuah movement. Maka ada istilah a movement based on community. Sebuah gerakan itu akan berbasis, berasas, berpondasi kepada sesuatu yang disebut dengan komunitas. Maka tidak mungkin manusia hidup sendiri. Ia akan hidup dengan komunitasnya dan ia akan berada dengan jamaahnya, perkumpulannya. Disinilah manusia membutuhkan cara yang paling arif, yang paling baik. Bagaimana ketika ia bersikap, ketika ia dihadapkan kepada masalah, ketika ia dihadapkan kepada egonya, ketika dihadapkan kepada gangguan-gangguan, setan-setan yang selalu menggoda dalam kehidupannya, sehingga ia terkadang tidak luput untuk bersikap tidak arif, yaitu ketidaklemah lembutan. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad berhati lemah lembut, bersikap dengan segala kebaikan, penuh dengan kelemah lembutan. Di poin yang pertama ini kita diajarkan kelemah lembutan adalah bagian dari rahmat Allah. Kelemah lembutan adalah bagian dari kasih dan sayangnya Allah. Kelemah lembutan adalah sikap yang menunjukkan keimanan dan keamal salehan kita tersempurnakan dalam satu kumpulan dari iman dan amal saleh yang kita sebut dengan at-taqwa. Sehingga ketika sang muttaqi yang mukmin dan muslih, ia akan menjadi pribadi yang mengkarakterkan dirinya dengan segala kelemah lembutan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jikalau umpama misalnya engkau bersikap dengan keras, berhati bengis, maka mereka akan menjauh darimu. Di poin yang kedua ini, sikap keras, amarah murka, emosi, individualis dengan segala egosentrisnya menunjukkan bukanlah sikap yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Terkadang manusia diajarkan untuk sabar, tetapi dia tidak lepas dari amarah dan emosinya. Terkadang manusia diminta untuk hemat, tetapi lifestyle, gaya hidup berlebihan tidak luput menggoda dalam kehidupannya. Terkadang manusia diajarkan untuk istiqamah. Mungkin ia bisa beristiqamah, tetapi dalam perkara yang lainnya sulit baginya untuk meletakkan ia untuk mampu teguh pendiriannya, beristiqamah, sehingga gangguan yang menjadikan ia tidak istiqamah pun akan menafikan keistiqomahan yang ada pada dirinya. Terkadang kita bisa berbuat baik dengan segala ramah dan senyum kita, tetapi dalam sisi yang lainnya, ramah dan senyum, kebaikan dan kelemah lembutan itu terkadang muncul sekalipun hanya dengan tutur kata dan perilaku kita. Dari sinilah Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, dakwah yang diajarkan Rasulullah adalah dakwah kelemah lembutan, bukan dengan berhati keras, juga bukan dengan bersikap bengis. Walau kunta faddan, diistilahkan al-faddal yang bermakna segala bentuk kekerasan, segala bentuk amarah yang memunculkan emosi sehingga manusia tidak mampu mengendalikan hatinya. Itulah yang disebut dengan lawan dari kelemah lembutan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Di poin yang ketiga, Allah mengajarkan untuk menjadi sosok pribadi yang selalu memaafkan, yaitu generasi al-iffah, generasi kaum muslimin yang selalu berkarakter, berperilaku untuk mengedepankan maaf kepada siapapun.
Tidak mudah bagi kita untuk memohonkan maaf kepada siapapun di antara kita. Tetapi karena ada emosi, ada gengsi, sehingga kata maaf itu pun sulit untuk kita lantunkan. Di poin yang keempat, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah, doakanlah kepada mereka. Rasulullah SAW dalam dakwahnya selalu dihadapkan kepada mayoritas kelompok manusia, pengikut yang selalu menentang, bahkan melawan. Tidak sedikit yang menyakitkan, bahkan mengancam untuk membunuh dengan hilangnya nyawa. Tetapi apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Rasulullah selalu berdoa dengan kalimatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah untuk kaumku, karena kaumku adalah kaum yang tidak mengetahui. Terjadi perbedaan. Kenapa tidak diturunkannya hidayah? Karena Allah belum merestui pengetahuan, wawasan, keilmuan, pemahaman itu ada pada seseorang. Kita boleh katakan hotel bintang 5 itu enak, nyaman bagi orang yang berkecukupan. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak berkecukupan, tidak pernah menikmati apapun, maka ketika kita katakan hotel itu adalah indah, maka dia tidak akan pernah mengatakan itu indah. Karena belum bisa merasakan, belum punya wawasan, belum punya pengetahuan tentang apa itu bintang 5 yang ada pada hotel. Disinilah Rasulullah mengajarkan untuk menjadi generasi yang mustaghfir, generasi pengikut, hamba, umat yang selalu mengedepankan doa untuk memohonkan ampun kepada Allah. Di poin yang keempat ini, tanyakanlah kepada hati kita, apakah kita menjadi kelompok manusia yang selalu mendatangkan doa yang baik, atau sebaliknya? Coba kita periksa dalam kehidupan kita. Kita bermuhasabah, apakah kita selalu mendatangkan kebaikan kepada orang lain dengan doa? Selama kebaikan itu banyak kita berikan kepada orang lain, maka akan banyak kebaikan dari orang lain yang akan mengalir kepada kehidupan kita. Yang kelima, wasyawirhum fil amri, yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala yaitu bermufakat, bermusyawarah, kelemah lembutan. Salah satu metode yang dapat digunakan agar saling memahami, saling mengerti adalah kesepakatan dalam kemufakatan. Ketika ada perkara, ketika ada masalah, maka perkara dan masalah itu diselesaikan dengan arif, dengan bijak, dengan duduk bersama, dengan mencari kesepakatan untuk kemufakatan dalam kebenaran dan kebaikan. Dan poin yang terakhir, Allah menggambarkan dengan kalimat yang indah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau berkehendak, berkeinginan yang kuat, diistilahkan al-azmu. Al-azmu diartikan dengan al-iradah, bukan hanya keinginan, tetapi al-iradah al-qawiyah, keinginan yang kuat. Siapa yang memiliki keinginan yang kuat, maka keinginan itu adalah berangkat karena Allah. Keinginan yang berangkat karena keyakinan dan amal kebaikan yang dimunculkan hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di poin tersebut Allah mengajarkan kita untuk kembali bertawakal kepada Allah, menjadi generasi yang ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada hati kita, apa yang ada pada jiwa kita, maka itu perkara dikembalikan kepada Allah, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi, tetapi dikembalikanlah perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa, dengan iringan permohonan ampunan, dengan segala kekuatan yang disandarkan, karena Allah lah yang memiliki dengan segala kekuatannya. Jamaah salat Jumat Masjid Ukhuwah Al-Islamiyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit dari apa yang diajarkan Rasulullah untuk kita semua. Ada satu kisah, Sayyidah Aisyah adalah
di antara pasangan hidup yang baik, bahkan terkategori sebagai ummul mukminin, yang menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah mengajarkan kelemah lembutan ketika segerombolan bangsa Yahudi melewati beliau berdua. Jadi saat itu Rasulullah dan Sayyidah Aisyah sedang berduaan, tatkala dengan tiba-tiba segerombolan bangsa Yahudi melewati, lalu berkata dengan kalimat, "Assalamu alaik ya Muhammad." Dijawab oleh Rasulullah, "Wassalamu alaikum." Dengan sangat santai, dengan tanpa ada emosi dan rasa sakit hati. Kalimat yang diucapkan bangsa Yahudi, kehancuran, kebinasaan, kemusnahan untukmu ya Muhammad. Dijawab dengan kalimat yang sederhana, "Wassalamu alaikum." Kehancuran, kebinasaan dan kemusnahan untuk kalian juga. Sayyidah Aisyah yang berada di samping Rasulullah tidak menerima kalimat itu. Ia lalu berdiri, lalu Rasulullah fadaraba ala manqibaiha, meletakkan tangan sisi yang paling kanan dari Rasulullah pada di atas pundaknya. Lalu Rasulullah berkata, faqala ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah itu adalah zat yang rafiq, yang penuh dengan kelemah lembutan, wa yuhibbur rifqa fil amri kulli, dan mencintai dalam setiap perkara dengan kelemah lembutan. Maka ada istilah rafaqah. Ada teman kita yang namanya rafiq, rifqun, Muhammad Rifqi, Muhammad Rafiq, Muhammad atau Sayyidah Rifqah, mencerminkan pribadi yang penuh dengan kelemah lembutan. Kalau nama ini tidak sesuai dengan perilakunya dan karakternya, maka mungkin bisa diganti nama itu dengan nama yang lainnya. Ketika nama itu tidak mencerminkan seperti bahasa yang diajarkan Rasulullah untuk kita semua. Mari kita bermuhasabah, kita bertadabbur. Sebagai sang muslim, kita diminta berlemah lembut. Dengan kelemah lembutan itulah kearifan, kebijakan mengantarkan kesempurnaan keimanan dan amal saleh ini menuju ketakwaan yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menghambakan diri kepadaku. Adz-Dzariyat 56. Artinya, ayat ini mengingatkan dalam momen yang cukup singkat kita kembali apa tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah, menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kita. Tidak ada yang menggoda ibadah seseorang kecuali gangguan hawa nafsu yang terwujud dengan perilaku yang disebut dengan as-syaitan, sifat yang mensifati sifat-sifat buruk manusia. Dan sifat-sifat buruk itulah yang selalu kita ta'awudkan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sehingga ketika syaitan disebutkan di dalam Al-Quran sampai 88 kata, maka malaikat pun disebutkan dengan kalimat yang sama, 88 kata. Malaikat adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sehingga simbol kebaikan itu ada pada malaikat, jumlahnya sama dengan simbol keburukan yang ada pada syaitan. Keseimbangan itu yang mengajak kita semua, mari kita tutupi segala bentuk keburukan itu dengan kebaikan, karena ketika keburukan yang kita tidak munculkan tetapi kita balas dengan kebaikan, maka secara tidak langsung Allah akan menghapus keburukan-keburukan yang ada bersama kita, yang kalimatnya tentunya menyadarkan kita kembali memaknai kelemah lembutan menjadi penting, karena bagian dari kehidupan yang diajarkan Allah dan Rasulnya untuk kita semua. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita dikuatkan dengan hidayah dan petunjuk yang menjalankan apa yang sebagaimana Allah berikan untuk kita. Sebagai nama petunjuk itu adalah fitrah, dan fitrah itu ada dalam tubuh kita. Ketika ini menjadi bagian, maka insya Allah kelemah lembutan itu akan mensifati sifat-sifat dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.